wahai Amirul Mukminin, saya ingin bertanya sesuatu tapi saya segan dengan Anda. Bisakah saya bertanya? Kata Umar, silahkan. Gitu kan? Kata Ibnu Abbas, siapakah dua istri Nabi yang sempat membuat Nabi gundah, ya, dalam satu keadaan sampai akhirnya Nabi hampir menceraikan mereka? Kata Umar bin Khattab, Hafsah dan Aisyah. Hafsah ini anaknya beliau, gitu kan? Aisyah anaknya Abu Bakar, dan memang dua istri Nabi SAW ini yang pernah buat, ada bahasa sendiri tentunya, pernah buat mengajak istri-istri Nabi yang lain untuk minta nafkah dinaikkan, gitu kan? Sampai turunlah surah At-Talaq menjelaskan masalah itu. Tapi yang jelas di sini Umar tidak segan menyebutkan nama anaknya Hafsah, dan dia memberikan jawaban kepada Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Abbas mengatakan, sungguh wahai Amir Mukminin, saya ragu, segan menaikkan ini sudah lama, apalagi Hafsah anak Anda. Maka Umar berkata, jangan begitu. Jika engkau menyangka aku mempunyai ilmu, bertanyalah. Dan jika memang ya aku mengetahuinya, aku pasti akan memberikan jawaban kepadamu. Ikrimah juga pernah meriwayatkan, Umar bin Khattab ini saking disegani oleh orang-orang, beliau pernah mau bekam. Oh, bekam ya? Beliau pernah mau bekam, mengeluarkan darah kotor dari tubuhnya, sunnah Nabi SAW. Lalu beliau pada saat mau dibekam, beliau sempat ada sedikit nyangkut di lehernya, lalu beliau ya mengatakan melakukan mengedehem ya. Tiba-tiba saja dikatakan dalam riwayat ini, dan ini riwayat dinukil oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqatnya, tiba-tiba tukang bekamnya kencing di celana. Dalam riwayat lain dikatakan saking segannya mereka dengan Umar. Umar bin Khattab pernah jalan diikuti oleh beberapa sahabat dan tabi'in, karena mereka waktu Umar jadi khalifah setiap kali jalan selalu diikutin. Siapa tahu ada kejadian nih, karena Umar bin Khattab ini kalau ada kejadian satu pasti langsung dieksekusi, diselesaikan pada saat itu. Dan beliau dengan sangat tegas, nggak main-main dalam menyelesaikan masalah, dan pasti rujukannya wahyu. Satu waktu beliau lagi jalan, banyak ikut dari belakang nih. Umar bin Khattab nggak tahu nih kalau banyak orang yang ikutin. Mereka jalan pelan-pelan diikutin, gitu kan? Maka satu waktu Umar melakukan tadi sama, nyangkut di lehernya sesuatu, dia ngedehem, tiba-tiba sahabat di belakang banyak yang sarungnya jatuh, gitu kan? Dikatakan dalam riwayat, lalu ada satu sahabat datang mengatakan, wahai Amir Mukminin, pelan-pelanlah sama orang-orang yang beriman. Maksudnya mereka sampai takut sama Anda begitu, sampai sarungnya jatuh kalau ngedehem saja, gitu kan? Maka kata Umar bin Khattab, apakah mereka takut waktu melihat saya karena Allah? Maksudnya karena melihat saya patuh sama Allah? Sahabat ini bilang, iya Amir Mukminin. Kata Umar, biar mereka takut. Kalau karena Allah mereka takut, dan lihat orang beriman itu takut melanggar, biarin aja, nggak apa-apa. Jadi itu keseganan di sini disebutkan ya sebagian sahabat dan tabi'in kepada Umar radhiyallahu anhum. Umar bin Khattab juga ini Allah SWT berikan firasah. Kalau ikhwan dan akhwat belum pernah dengar, ada istilah dalam agama kita, firasatul mukmin. Kata Nabi SAW dalam riwayat Bukhari, firasatul mukmin itu benar. Ya. Jadi kalau antum terus dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nanti Allah munculkan kepekaan-kepekaan, firasa-firasa ya, yang kita datangkan, yang kita rasakan. Misal ada orang mau buat buruk, kita merasa, gitu kan? Ada kadang-kadang dikuatkan dengan mimpi. Ya, seseorang, kata Nabi SAW, mimpi yang benar itu adalah salah satu dari cabang kemujizatan kenabian bagi orang beriman ya. Maka ini ada terjadi. Kalau ada orang mau berbuat baik, kita bisa merasakan, gitu kan? Kadang-kadang kita mimpi mau dikunjungin oleh keluarga. Jadi memang ada terjadi bagi orang-orang yang beriman. Itu disebutkan oleh sebagian ulama berhubungan dengan kedekatan dengan Allah SWT. Umar bin Khattab ini pernah, karena dekat dengan Allah SWT, jadi dia punya firasat yang sangat kuat, dan dia yakin dari Allah SWT karena dekatnya sama Allah. Dia selalu menjauhi maksiat. Tidak ada maksiat bagi Umar. Bagaimana bisa ada maksiat sementara syaitan pun lari dari dia? Nggak ada yang goda, gitu kan? Jadi nggak ada yang goda dia untuk melakukan kesalahan. Disebutkan bahwasanya pernah seseorang datang kepada Umar bin Khattab, diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Beliau berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Umar, dan Umar tanya, siapa namamu? Dia menjawab, Jamrah. Lalu Umar berkata, anak siapa? Dia berkata, bin Shihab, Jamrah bin Shihab. Umar bertanya, dari marga apa? Dia mengatakan dari Al-Harakah. Umar bertanya lagi, dari kabilah mana? Jadi kalau marga itu substansial dari kabilah, gitu kan? Maka dari marga mana dikatakan dari Al-Harakah, dari kabilah mana dia mengatakan dari Bani Diham, dari Bani Diram. Umar berkata, di mana tempat tinggalmu? Dia mengatakan Harrah. Lalu Umar berkata, di sebelah mana? Dia mengatakan Zatul Lazzah. Ya. Lalu Umar berkata, selamatkan keluargamu karena desamu lagi kebakaran.
Lalu orang itu pun pulang dan dia menemukan seperti apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi seperti itu. Sampai pada tingkat dia feelingnya dia itu sampai menunjukkan sesuatu yang benar terjadi. Kemudian juga Imam Az-Zahabi menukil kepada kita dalam riwayat yang sahih. Disebutkan dalam Syiar A'lam Nubala. Ini buku rujukan 43 jilid. Semuanya berhubungan dengan biografi para orang-orang soleh dulu. Ada seseorang, kalau ikhwah dan akhwat pernah dengar, namanya Al-Aswadul Unsi. Ini dulu bersamaan dengan Musailam Al-Kadzdzab. Dua orang yang bersamaan di akhir hidup Nabi SAW mengaku sebagai Nabi. Aswad Al-Unsi ini pernah berhadapan dengan, dia mengaku Nabi. Bukan cuma mengaku Nabi, dia kufur memang gitu kan. Dia berhadapan dengan seorang ulama tabi'in yang mulia bernama Abu Muslim Al-Khawlani. Muslim Al-Khawlani ini terkenal sekali dengan kesolehannya. Dia beriman pada Nabi SAW di masa Nabi masih hidup tapi belum sempat lihat Nabi. Jadi dia dikalungkan kalangan tabi'in. Waktu itu Aswad Al-Unsi ini membakar sebuah api besar untuk membakar Abu Muslim Al-Khawlani. Terkenal sekali kisahnya. Abu Muslim Al-Khawlani ini coba dimasukkan ke dalam api oleh Aswad Al-Unsi dan tidak berhasil. Waktu didorong ke dalam api, ternyata dipadamkan api, tidak terbakar Abu Muslim Al-Khawlani. Sampai ulama mengatakan ada satu Nabi dan satu orang soleh yang tidak dibakar api karena berimannya kepada Allah. Itulah Ibrahim alaihissalam Nabi dan Abu Muslim Khawlani dari kalangan orang biasa. Dan ini dari tabi'in. Abu Muslim Khawlani waktu dibakar tidak bisa oleh Aswad Al-Unsi, penasehatnya bilang, penasehat Aswad Al-Unsi ini, kalau kau tidak keluarkan Abu Muslim dari Yaman, waktu itu di Yaman ya, maka dia akan merusak pengikutmu. Maka Al-Aswad Al-Unsi mengatakan, saya mengaku kalah hai Abu Muslim, tapi keluarlah dari negeriku, dari Yaman. Aswad Al-Unsi menuju ke Madinah. Waktu itu kebetulan baru saja Nabi SAW meninggal. Abu Muslim Al-Khawlani ini niatnya ingin bertemu dengan Nabi SAW, mau menjadi sahabat gitu kan. Pas tiba di Madinah, ternyata baru saja dimakamkan Nabi SAW, baru selesai mati, berarti tidak sempat ketemu dengan Nabi SAW. Waktu dia sholat di masjid, Umar bin Khattab melihat dia. Dan kisahnya Abu Muslim Al-Khawlani sudah sampai ke Madinah nih. Ada seorang yang beriman dibakar oleh Al-Aswad Al-Unsi, tidak terbakar gitu kan. Terkenal, tapi orang tidak ada foto, nggak ada yang kenal pada saat itu. Abu Muslim Al-Khawlani datang mengikat untanya di Masjid Nabawi, langsung masuk sholat ya. Begitu dia sholat, sebelum dia tanya tentang Nabi SAW, Umar bin Khattab memandang dia lalu berkata, mungkin ini orangnya dari Yaman. Padahal ini kejadian baru terjadi di Yaman. Lalu Umar pun mendekati sambil berkata, siapa anda ini? Kata dia, Abu Muslim ya, Al-Khawlani. Kata dia, bagaimana ya, dari mana anda? Dia bilang dari Yaman. Bagaimana ceritanya tentang seorang hamba Allah yang saleh yang tidak jadi dibakar oleh seorang pendusta, Al-Aswad Al-Unsi? Kata orang itu, dia baik saja, dia selamat dari api. Langsung kata Umar, saya bertanya atas nama Allah, kaukah dia orangnya? Maka dia mengatakan iya. Maka Umar pun menangis memeluknya sambil membawa tangan Abu Muslim Al-Khawlani kepada Abu Bakar dan berkata, wahai Amir Mu'minin, Abu Bakar sudah jadi khalifah. Wahai Mu'minin, inilah orang yang telah Allah selamatkan setelah Khalil Ibrahim. Setelah kekasih Allah Ibrahim selamat dari api, inilah orang yang tidak jadi dibakar oleh api. Maka Abu Bakar pun menangis memeluknya, selalu mereka berpelukan sambil ngobrol dan menceritakan tentang matinya Nabi SAW. Lalu kata Umar bin Khattab, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan saya kepada seseorang yang telah Allah selamatkan dari api sebagaimana Allah menyelamatkan ya, Ibrahim AS. Dan ini dinukil dalam Syiar A'lam Nubala tadi. Dari sisi ibadahnya Umar bin Khattab, Umar bin Khattab ini melakukan ibadah dengan kekuatan. Maksudnya apa? Azan, apapun halangannya, sholat, nggak ada urusan dia. Apapun perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, kekuatan dia gunakan. Artinya dirinya pun dia bangkitkan semangat dengan kekuatan. Jadi tidak ada keraguan masuk dalam hatinya, karena luar biasa keyakinannya tentang kebenaran gitu. Ini dinukil dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, kapan engkau melakukan sholat witir? Kata Abu Bakar, di awal malam. Abu Bakar selalu tradisinya melakukan witir ini setelah sholat isya, habis ba'da isya sholat witir, gitu kan? Lalu Nabi SAW bertanya kepada Umar, kapan engkau kerjakan witir? Kata Umar, di akhir malam, sebelum subuh. Maka beliau berkata tentang Abu Bakar kepada Abu Qatadah, orang ini, Abu Bakar, mengambil agama dengan kehati-hatian. Dan ditunjuk kepada Umar, orang ini mengambil agama dengan kekuatan. Artinya
tengah malam, mau mengantuk, mau enggak, Allah perintahin, saya harus bangun. Begitu Umar bin Khattab membangun prinsip. Jadi nggak ada sama sekali yang bisa menghalangi beliau dalam agama Allah ini. Semua dibangun dengan kekuatan walaupun dengan diri beliau sendiri. Dan ini disebutkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kemudian juga dalam kisah yang lain, Umar bin Khattab selalu membangunkan istrinya atau anak-anaknya juga dalam sholat malam. Dan beliau selalu sholat di malam hari. Umar bin Khattab yang selalu sholat semampunya. Kata Al-Aslam rahimahullah, ketika di akhir malam beliau sudah sholat, beliau membangunkan keluarganya sambil membaca ayat wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan suruhlah mereka sabar. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Thaha ayat 132, dan ini dinukil diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Zuhud dan Baihaqi dalam Asy-Syu'ab serta Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya. Juga dikatakan ini dari sisi ibadah, kita bicara masalah ibadahnya Umar sekarang ya. Kata Ziyad bin Hudayr, seorang ulama tabi'in juga rahimahullah berkata, aku melihat orang yang paling banyak puasanya dan yang paling banyak menggunakan siwak adalah Umar bin Khattab. Ya, kadang-kadang subhanallah kita anggap remeh nih. Jadi sunnah-sunnah Nabi pun yang kecil, subhanallah itu bisa atau tidak ditinggalkan oleh orang-orang yang beriman. Ya. Siwak ini kita kadang-kadang anggap remeh, tidak mau dipakai. Padahal sebenarnya itu sunnah Nabi SAW. Cuma fahami cara menggunakannya. Memang kita dianjurkan. Sekarang Jakarta juga kan banyak dijual ya. Usahakan beli, dipakai. Jadi kalau habis dipakai 2-3 kali digunting, dipakai lagi yang masih baru. Ya, jangan dipakai yang itu terus 1 bulan, gitu kan? Nah itu memang kotor, kelihatannya jorok. Padahal sebenarnya bukan begitu caranya. Dan Nabi SAW sampai mau meninggal dunia pun pada saat beliau sudah akan sakarat, gitu kan? Aisyah berkata, aku menyandarkan Nabi SAW di dadaku dan wajahnya sudah pucat. Lalu masuklah adikku, saudaraku Abdurrahman bin Abi Bakar, sedang memegang siwak. Maka Nabi SAW memberikan isyarat seakan-akan menginginkan siwak itu. Maka aku pun mengambil dan melunakkannya untuk beliau. Kemudian beliau menggunakan pada saat sebelum wafat. Nabi SAW paling gemar dengan siwak. Bahkan ada sebuah kisah, saya sedikit keluar dari kisah ini.